إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersenantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan semangat kita untuk senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berupaya untuk mencintai beliau. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang memiliki jasa yang paling besar di antara sekian makhluk yang ada. Jasa beliau bertahun-tahun, selama 23 tahun beliau berdakwah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan agama Islam ini, sehingga umat manusia ini keluar dari kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, gelapnya dunia, gelapnya maksiat, gelapnya kriminal, menuju kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam syahadat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini persaksian yang harus kita yakini dengan sekuat-kuatnya. Kita harus pegang dengan sekuat mungkin. Jangan sampai lepas dari hati kita, jangan sampai lepas dari lisan kita, dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Syahadat yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini beliau adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan seorang makhluk pun yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersumpah dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka itu dalam keadaan sesat dan mereka kebingungan dalam kesesatan tersebut. Al-Hijr ayat 72 ini menjelaskan tentang kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan diri beliau, dengan umur beliau, dari umurmu wahai Muhammad, menunjukkan keagungan dan keistimewaan beliau. Maka kedudukan Nabi Muhammad SAW pun menjadi besar dalam hati setiap orang yang beriman. Setiap orang muslim selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada kecintaan terhadap dirinya sendiri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad SAW itu lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai menyatakan bahwa fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai aku ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai orang yang paling dia cintai daripada dirinya sendiri, maka keimanannya sangat luar biasa sempurna, dan barulah dia mendapatkan kenikmatan iman, rasa manisnya iman, kalau dia betul-betul menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, 3 sikap kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua beriman, ya, tapi enggak semua kita merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu bisa kita rasakan ketika kita mendengarkan panggilan untuk sholat, kita nyaman untuk menjalankan itu. Kita sholat menikmatinya, membaca Al-Quran kita menikmatinya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW kita merasakan iman itu bergetar, bertambah dalam hati kita. Itu baru kita mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman ini yang akan menggerakkan kita senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau hati kita hampa, hati kita ketika ibadah kok kosong, gak merasakan kenikmatan apapun, berarti iman kita belum sempurna. Nah, bagaimana biar iman kita sempurna? Bagaimana biar kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah? Itu ada 3 perkara. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai daripada selainnya. Kita harus mengedepankan Allah, mengedepankan Rasulullah SAW. Ya, dalam hal-hal kehidupan dunia ini, di saat kita bekerja, di saat kita berusaha, sibuk dengan dunia kita, tapi ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilan Allah, maka harus kita kedepankan panggilan Allah tersebut, sehingga kita tinggalkan dunia kita berada di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa kita mendahulukan cinta kepada Allah daripada kepada diri kita sendiri. Demikian pula kepada Rasulullah SAW. Ketika kita mendengar sabda Rasulullah SAW untuk memerintahkan kita melakukan sesuatu, dan itu ternyata bertabrakan dengan keinginan kita, dengan keinginan keluarga kita, maka di sini diuji mana yang harus kita dahulukan, apakah Allah dan Rasulnya atau diri kita. Sebagai contoh misalnya, dalam perdagangan kita ingin untung besar, kita ingin mendapatkan keuntungan besar, tapi ternyata dalam perdagangan kita ada unsur riba. Maka kita mendengarkan firman Allah tentang riba, haramnya riba, mendengarkan sabda Rasulullah SAW tentang bahayanya riba. Lalu mana yang mau dikedepankan? Apakah kita mengedepankan Allah dan Rasulnya, atau kita mengedepankan diri sendiri? Ah ya nggak apa-apa, yang penting untung, mau riba nggak riba hantam. Apakah seperti itu? Orang yang beriman, dia mengedepankan cinta dia kepada Allah. Oh, Allah melarangnya, berarti bahaya bagi saya, maka saya tinggalkan. Saya lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada diri saya sendiri. Walaupun saya berkurang omsetnya, walaupun keuntungan nggak besar, tapi karena ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya wujudkan dengan meninggalkan riba tersebut. Dan semua hal seperti itu. Inilah keimanan yang besar. Barulah kita merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman,
ketika kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak kita, dan daripada seluruh manusia. Baru kita mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, agar kita mendapatkan rasa manisnya iman, hendaknya kita mencintai manusia. Boleh atau tidak? Boleh mencintai manusia, tapi dasar cinta kita kepada seseorang tersebut bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia ini dan itu punya jabatan atau tidak, tapi kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lihat orang ini taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita ikut cinta. Ketika di masjid lihat, Masya Allah bapak ini rajin, maka kita cinta kepada beliau karena dia rajin ibadah kepada Allah. Inilah cinta kita kepada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, seorang suami mencintai istrinya. Kenapa cinta sama istrinya? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyayangi istri kita. Ayah cinta kepada anaknya dilandasi karena iman. Karena memang seorang laki-laki, seorang tua itu wajib untuk menafkahi, mengayomi, menyayangi anaknya. Maka itu cinta kepada manusia, tapi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita akan mendapatkan manisnya iman. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa merasakan manisnya iman, hendaknya kita membenci kekufuran. Jangan sampai kita kembali kepada maksiat, kembali kepada dosa, apalagi kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Maka barang siapa tiga ini ada dalam diri seseorang, barulah dia mencapai derajat yang sempurna dalam keimanan, dan dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, poin kita, pembahasan kita berkaitan dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW harus kita kedepankan daripada orang yang lainnya. Dan cinta ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya diucapkan dengan lisan, tidak hanya dengan nyanyian ataupun puisi-puisi cinta, tidak, tapi betul-betul diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipraktekkan cinta ini dengan mentaati Rasulullah SAW. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus tahu kepribadian beliau seperti apa, keseharian beliau seperti apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang. Setelah kita mengetahui, kita taati. Itulah bukti cinta kita. Ya, seseorang itu cinta itu bukan sekedar kata-kata, aku sayang kepadamu, tapi cinta itu kata-kata juga, dan dibuktikan dengan ketaatan dia. Seorang istri ketika mengaku cinta kepada suami, maka dia pasti akan taat kepada suaminya. Diperintahkan dia lakukan, dilarang dia tinggalkan. Seperti itulah cinta kita kepada Rasulullah SAW, tentunya lebih besar daripada cintanya seorang wanita kepada suaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengagungkan beliau, mereka beriman kepada beliau, mereka menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu diiringi oleh para sahabat.
Kejadian demi kejadian selalu ada para sahabat yang mendampingi beliau, untuk menolong beliau, membantu beliau, berkhidmat kepada beliau. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyatakan bahwa kami dahulu ketika berada di samping beliau sallallahu alaihi wasallam, berada di majlis beliau, maka kami senantiasa memuliakan beliau. Di antara yang disebutkan oleh Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna idza qa'adna 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam lam narfa' ru'usana ilaihi i'zaman lahu. Dahulu kami apabila berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah mengangkat kepala kami untuk melotot kepada beliau, melihat dengan tajam kepada beliau. Untuk apa? Karena kami selalu memuliakan beliau, kami mengagungkan beliau. Demikian pula Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami duduk di sekitar beliau untuk mengkaji ilmu hadis ataupun ayat Al-Qur'an. Maka kami pun diam, tertegun. Kami diam, khusyuk, berkhidmat, mendengarkan ucapan-ucapan beliau, seolah-olah seandainya di atas kepala kami ada burung, maka tidak akan bergerak burung tersebut. Kenapa? Karena kami betul-betul memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat saat mereka berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup. Maka kita bisa mencontoh juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, kita tidak bisa berjumpa dengan beliau, maka kita agungkan sunnah beliau, ajaran beliau. Ketika disampaikan hadis kepada beliau, maka kita dengarkan, kita taati, kita simak, kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Ini wujud pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun juga mengungkapkan rasa cinta ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salah seorang Ansari, sahabat Ansar, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, daripada anakku, daripada keluargaku, daripada hartaku, dan daripada semuanya. Walaula anni atika fa araka la dhanantu anni sa'amut. Ya Rasulullah, saya ingin senantiasa melihatmu ya Rasulullah, namun saya yakin saya pasti akan meninggal dunia. Maka seorang sahabat ini pun menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'abkak, apa yang membuat engkau menangis wahai sahabatku?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Saya menyebut ya Rasulullah bahwa saya akan meninggal dunia dan Anda pun juga akan meninggal dunia. Namun apabila engkau meninggal dunia, pasti engkau akan berada di derajat yang tertinggi di surga bersama para nabi, ya para nabi dan rasul. Sedangkan kami pasti derajatnya lebih rendah daripada engkau. Kami adalah manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Sehingga derajat kami di surga tentunya lebih di bawah daripada derajat engkau. Kami khawatir tidak bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat An-Nisa ayat ke-69 sampai ke-70 yang menjelaskan kepada kita bahwa kita pun nanti masih bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya kita harus senantiasa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Apa firman-Nya itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para nabi, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiq, yang senantiasa membenarkan perintah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang akan bersama para nabi, para orang-orang yang saleh. Mereka akan menikmati kenikmatan di surga kelak. Maka
ini adalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini benar-benar teman yang paling baik. Kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabatnya. Apa syaratnya? Harus kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kata yang ringkas, tapi sebenarnya panjang kalau dibahas. Karena mentaati Allah dan Rasulnya itu dalam semua aspek. Maka wajib bagi kita untuk belajar agama, belajar akidah yang benar, rukun iman kita pahami dengan baik dan benar. Demikian pula tata cara ibadah kita, sunnah-sunnah Rasulullah SAW masih banyak yang belum kita pelajari. Semakin lengkap yang kita pelajari, semakin lengkap kita amalkan, maka derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW itu sangat besar. Maka marilah kita fastabiqul khairat, bersungguh-sungguh selama masih Allah berikan umur untuk belajar ilmu agama, lalu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita terapkan dalam diri kita, keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau doa yang lain, ya, bacaan yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa salawat ini harus kita perbanyak? Karena ini bukti kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar kaum muslimin lebih suka untuk mendendangkan nyanyian, lagu-lagu, baik yang sedang trending atau tidak. Mereka lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amal yang sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di hari Jumat seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsirus salata alayya." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat ini. Karena man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas dengan 10 kali salawat. Perbanyaklah salawat. Dengan itu kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم رب الناس أذهب البأس اشف مرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أعطل أعمارنا اللهم أطل أعمارنا على طاعتك اللهم أطل أعمارنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.